Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma'ashkala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-muhdi bil lisan binuri bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu inullah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zayyina bil halmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-hadin ya wa ala ni salih wa namanaka wa nawa aslafuna syekhuna wa murabbi ruhana sayyidil walid Abu Ya Hasan Bahar Sayyid Muhammad bin Al bin Abbas al-Malik Sayyid Abbas bin Al bin Abbas al-Malik Hasan wa Khadijah al-Hindan jami syekhina wa kama nawa sahibul kitab yani al-muallif hadal kitab Halabi Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i wal-Fatiha al-Hadad walidina walidikum umatina umatikum anallah ya taghashahum birrahmah wal farusakin murjanda birrahmatilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نعم اقرأ. فصل والذي عليه المعول. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ولازمة ذكر الله وعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بقلبي ولساني. Nah, untuk para peserta live pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Adabus Sulukul Murid, itu di dalam fasal walladzi alaihi wal muawwal ila akhirih. Pastikan Anda mengikuti live ini minal awal sampai akhir. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, baik yang offline ataupun online. Walladzi alaihi madzakal al-Imam Habib Abdul Al-Haddad mengatakan fasun walladzi alaihi al-muawwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fil awamiri wasnabil maharimi mulazamatu dzikri lillahi. Termasuk yang harus dilaksanakan ataupun anjuran bagi para murid, yaitu yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maqam dari Allah Subhanahu wa taala fi tariqillah taala,
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ba'dal fi'il awamiri, setelah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk salat, zakat, puasa, haji bagi orang yang mampu. Wastinabil maharimi, dan menjauhi segala larangan-larangannya, larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang mana kita lihat pada sekarang ini, di mana kemaksiatan merajalela. Antara kebaikan dan keburukan yang tampak apalagi di media sosial, senantiasa setiap hari anak-anak kita, putra-putri kita disuguhi tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Hilangnya adab bagi anak-anak, hilangnya kecintaan anak-anak kita terhadap Al-Qur'anul Karim, hilangnya keinginan bagi anak kita untuk senantiasa belajar ilmu agama, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak sekali dipertontonkan di media sosial ataupun di lain tempat. Setelah kita bisa menghindari daripada larangan-larangan Allah, apa kata Imam Abdul Haddad? Mulazamatu dzikri lillahi, yaitu apa? Ditingkatkan ibadah kita dengan mulazamatu dzikrillah, yaitu senantiasa istiqomah, senantiasa mulazamah, senantiasa continue, terus menerus, tidak ada putusnya, dan terus menerus apa? Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, ingat pada Allah, mulazamah ingat pada Allah, maka tatmainnul qulub, akan menjadikan hati tenang, tidak kemerungsung, tidak mudah marah, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu dan sebagainya. Kenapa? Karena mendapatkan ketenangan hatinya. Lewat apa? Lewat mulazamatu dzikrillah, yaitu senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dimanapun berada, kapanpun waktunya, fi makan kuntum, dimanapun Anda berada, maka seperti kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah haitsuma kunta. Nah, jadi kapanpun dimanapun, tetapi ada tata caranya, ada etikanya. Ketika kita masuk pada dalam hammam, maka zikirnya jangan zikir jahar, zikirnya jangan zikir bil lisan, tapi zikirnya bil qalb, dengan hati. Agar kita apa? Agar kita, hati kita tidak senantiasa ghaflah, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ghaflah, kita tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan disisipi jin, setan, genderuwo apa? Kamawurung, apa nih? Demit, apa nih? Kuntilanak ini. Apa nih? Sundel, bolongnya sundel ya. Wes hasil jin, setan, wes demit, iblis. Itu kenapa bisa masuk mempengaruhi otak manusia, mempengaruhi hati manusia? Kenapa? Karena tidak mulazamatu dzikir. Alias apa? Alias ghaflah, kosong hatinya. Tidak ada ismullah, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'alaika bi, ingatkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, fa'alaika bi, terus
tetaplah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika mongkon tepa sapa sira bi kelawan zikir. Jadi ini wasiat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini. Ya ayyuhal murid fi kulli hal wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan bil qalbi wal lisan. Dalam keadaan apapun, setiap keadaan apapun, wa fi kulli waqtin, dan dalam waktu, setiap waktu, saat, agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir insyaallah pikirannya tenang, hatinya tenang, insyaallah akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang stres di akhir zaman. Banyak orang yang gila. Kenapa banyak gila? Banyak stres karena dia ghaflah, lupa pada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli makan, di tempat dimanapun tadi katakan Nabi, ya. Di musola sudah pasti tempatnya berzikir. Di masjid pastilah tempat berzikir. Kalau sudah di masjid, di musola tidak berzikir pada Allah, wah itu terlalu namanya. Betul-betul ghaflah. Di masjid sudah tempatnya Baitullah, tempat untuk beribadah pada Allah, masih tidak mau berzikir, wah itu terlalu kebangetan. Naudzubillah min dzalik. Bil qalbi, dengan hati zikirnya Allah. Kenapa? Karena di tempat yang tidak pas untuk berzikir. Walisan, dan dengan lisan, lisannya digerakkan di bahasa lisan kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wa dzikrul ladzi yasma'u jami'a ma'anil azkar. Wa dzikru ta dzikir alladzi yasma'u kang ngumpulake apa zikir jami'al ma'anil azkari ing sekabene pira-pira maknane zikir. Zikir yang mengumpulkan daripada semua makna-makna di situ, wasamar, dan buahnya daripada zikir, wasamaratiha al-batinati wa zahirati, yang mencakup zikir zahir batin, huwa qaulu la ilaha yaitu apa? Qaulu la ilaha illallah. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Aw man qala la ilaha illallah wajabat lahu jannah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian maut, maka apa kata janji Allah? Dia digolongkan daripada ahli surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang hari ini baik online ataupun offline termasuk daripada hamba Allah yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dikatakan kenapa kok di situ dengan la ilaha illallah kemudian mendapatkan jaminan masuk surga? Karena dengan la ilaha illallah itu sudah mencakup semuanya. Kunci surga itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti ada ikraron, yakin, percaya adanya Rasulullah. Cukup la ilaha illallah itu sudah merupakan kunci surga. Maka aneh, sangat aneh kalau ada orang 70 tahun dia kafir, 85 tahun dia kafir, bahkan 90 tahun dia kafir, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian karena di suatu acara yang tidak suka tahlilan itu afan ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah mereka mengatakan apa? Bid'ah, sesat sebagainya. Padahal dengan la ilaha illallah itu kunci daripada masuk surga. Allah mengampuni dosa seorang selama 70 tahun, 80 tahun
Ketika apa? Dia ikrar dengan la ilaha illallah, berarti dia wajabat lahul jannah, masuk Islam dia, berhak dan wajib kata Nabi dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti pengadilannya, adapun nanti ada hisab dan sebagainya, itu urusan nanti. Yang penting orang muslim semuanya adalah min ahlil jannah. Paham dong? Paham dong? Nah, itu Masya Allah. Jadi bahwa dzikru alladhi yu'maru bi mulazamati ahli bidayah wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Yang mana zikir la ilallah adalah merupakan zikirnya yang senantiasa dimulazamahkan, diistiqomahkan bagi para pemula-pemula ahli bidayah yang awal minal awalin wal ahlun nihayah, dan orang-orang yang mendapat akhir daripada. Jadi awal dan nihayah. Kemudian apa? Kita senantiasa diajarkan di dalam pondok ini berzikir pada Allah. Ada doa-doa yang maksurah, hampir doa-doa semuanya itu diajarkan di sini. Termasuk ada doa qabla subuh, yaitu doa fajar. Ada doa ba'da subuh, itu kalau ba'da subuh wirdul latif, isinya adalah zikir semuanya. Nah, ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang al-tasawuf. Nah, kadang-kadang ada meremehkan orang al-tasawuf. Orang al-tasawuf itu orang Masya Allah, orang senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Pada maghrib apa yang dibaca? Ratibul haddad, isinya adalah zikir. Itu yang dibaca itu hadis Nabi Muhammad SAW, diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menyusun itu Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, sehingga masyhur dikenal dengan Ratibul Haddad. Bukan berarti Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad orang beliau seorang Habib kemudian menjiplak ataupun dalam arti mengakui dari beliau, bukan, karena zikirnya itu adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau yang mengumpulkannya. Paham dong? Kemudian juga ada wirid yang lainnya. Wirid yang lain itu apa? Dia ada membaca juga Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'u biha. Yang barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, dia hafal Asmaul Husna, insyaallah dia termasuk min ahlil jannah. Dan santri-santri Darul Izzi wa Dakwah alhamdulillah semuanya sudah hafal semuanya. Alhamdulillah, itu besok insyaallah sebagai kunci untuk apa? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat hafal Asmaul Husna. Tentunya dalam situ ada pelajaran tauhidnya, sehingga kuat hatinya, sehingga kuat akidahnya. Dan ini diajarkan di pondok pesantren. Kemudian apalagi ada doa lagi, doa-doa yang lain diajarkan oleh para ulama, yang mana ulama itu menyusun sebuah doa, yang doa itu isinya adalah khair semuanya, baik semuanya. Kemudian ada juga yang tidak suka ini doa dari ulama ini. Doa itu apapun, baik bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, boleh betul? Boleh enggak? Boleh. Bahasa Arab? Boleh. Bahasa Inggris? Boleh. Bahasa Jepang? Boleh. Arigato? Arigato? Boleh, semuanya boleh, asalkan jangan dibaca ketika sholat. Ketika sholat semua dari awal itu adalah doa. Makanya dalam kitab fikih as-sholatu lughatan doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Dari awal sampai kebanyakan adalah isinya doa. Paham dong?
Kemudian apa? Di antara anjuran untuk senantiasa berzikir, di mana zikir itu sebenarnya tidak hanya baca la ilaha illallah, termasuk majlis-majlis zikir itu adalah majlis yang di situ dibacakan, di situ ada kajiannya, ada taklimnya, ada pelajarannya, ada juga zikirnya. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa maril jannah ya Rasulullah, qala khilaqul zikir atau kama qala. Jika kamu atau kalian melewati suatu tempat, di situ adalah taman-taman daripada surga, farta'u, maka ikutlah di situ. Wa maridul jannah ya Rasulullah, apa itu termasuk taman-taman surga wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala khilaqul zikir, yaitu jamaah zikir, yang mana di situ diajarkan ilmu tauhid, diajarkan tata cara sholat, diajarkan termasuk istinabun nawahi, kemudian mentaati perintah Allah, diajarkan suruh taat pada Allah, takwa Allah dan sebagainya, diajarkan halal dan haram. Dan sini kalau ada seperti itu, ada orang kumpul-kumpul seperti itu, kamu lewat, maka apa perintah Nabi? Farta'u. Cara basa ini melu dul. Nak ana wong kumpul-kumpul, nak ana zikiran, ana dibahas tentang halal haram, tentang sholat, tentang zakat, puasa sebagainya, dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, Islam masjid yang khair, masjid yang baik, dul melu dul. Wis nimbrungan kono, lungguh kono meneng ra apa-apa, isor alhamdulillah, isor penting hormat situ. Nah, itu termasuk bagian daripada riyadul jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini baik online atau offline termasuk min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kewajiban-kewajiban kita, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah, hamba yang min husnul khatimah. Ya Allah Gusti, kita nyuwun gesang berkah istiqamah. Ya Allah Gusti, kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi salli alaihi wasallim habibillah. Baiklah, kita lanjutkan insyaallah besok pagi. Yang mudah-mudahan Anda, kita semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, zahir batinnya. Zahirnya itu dengan diberikan kemudahan urusannya, sehat wa afiah, amin ya rabbal alamin. Juga sehat zahiri, sehat kantongi, amin Allahumma. Kami doakan yang punya hutang di sana, masya Allah hutangnya mudah-mudahan segera mendapat solusi dan dilunaskan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Bagi yang lagi sumpek, mudah-mudahan dengan taklim ini, ikut kajian ini, sumpeknya hilang. Bagi yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya segera, penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari bersama-sama, ada teman kalian yang sakit ya, itu kita doakan bersama-sama, baca Fatihah. Itu Ali, teman kalian Ali, santri daripada Darul Izzah Dakwah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan obat dan segera Allah mengangkat penyakitnya
diangkat penyakitnya, sehat tanpa ada kambuh lagi. Amin Allahumma amin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kajian pada pagi hari ini. Insyaallah barokah manfaat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.